Perusahaan Simonida Media adalah grup perusahaan media baru yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan banyak merek yang sudah dikenal dunia, terutama melayani platform multimedia e-commerce utama, katanya. Simonida Media membantu biro iklan, agensi iklan, dan perusahaan penerbitan mandiri untuk meningkatkan jumlah video online pendek di media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, klik komentar lalu lintas pengikut, peringkat dan lain-lain dari Simonida Media. Pengguna platform membayar komisi kepada perusahaan media berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan per hari oleh anggota periklanan Simonida Media, sedangkan kantor pusat Simonida Media berada di Colorado, Amerika Serikat. Katanya. Jebakan, join di awal. Admin yang sudah biasa memantau Ponzi cukup lama, terbiasa dengan join di awal, pasti untung. Hal yang menarik, dan muncul setelah tumbangnya FEC adalah, usia entitas yang bertambah cepat. Malah, sepertinya, saat ini, rata yang muncul, usianya hanya beberapa hari, bahkan tidak lewat dari 1 minggu. Dulu, yang seperti ini jarang terjadi atau jarang terdeteksi. Saat ini, tiba-tiba, mulai jadi kebiasaan melihat website atau aplikasi Ponzi yang cepat tumbang. Biasanya sih, yang pakai nama dari perusahaan yang masih aktif berjalan. Namun, melihat bagaimana seseorang bisa mencapai ratusan orang downline atau jumlah member hanya dalam waktu sesaat dan jumlah total saldo yang ada di sana di pos sebelumnya, taktik ini seakan menjadi taktik baru bandar. Apakah jumlah orang yang deposit memang menurun pasca tumbangnya FEC, Fear Factor, dan lain-lain? Atau memang sudah pada kapok terjun di Ponzi? Bisa menjadi faktor lain. Well, let's see setelah ini apa yang akan dilakukan. Mungkinkah entitas-entitas baru pendek umur itu dipakai untuk menjaga Ponzi lain untuk tetap berjalan? Aku rasa masih mungkin. Simonida Media dan Suter juga berusia cukup lama dan masih berjalan. Apakah mereka terkait? Mungkin ya atau tidak. Saat ini, harap hati dengan jebakan. Join di awal, untung. Sebab, usia investasi bodong bisa dihitung dengan harian. Dengan slogannya kerja di Indonesia, gaji UMR Amerika. Emang Simonida kerja apa? Cuman klik iklan dibayar, emang semudah itu mendapatkan uang? Ingat, tidak logis dan tidak masuk akal. Kenali ciri-ciri skema Ponzi. Sumber dari Satgas Waspada Investasi. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko. Proses bisnis investasi yang tidak jelas, produk investasi biasanya milik luar negeri. Pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur, pengembalian macet di tengah-tengah. Satgas Waspada Investasi memberikan tips berinvestasi untuk menghindari skema Ponzi, yaitu dengan cek 2L, yakni legal dan logis. L yang pertama adalah aspek legal. Artinya masyarakat harus mengecek aspek legalitas perizinan sebuah badan usaha yang menawarkan investasi. Mulai dari izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produk. Jika itu semua tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut, menurutnya lebih baik jangan diikuti. Menurut kalian Simonida ini legal? Logis tidak? Mungkin menurut main Ponzi Simonida itu legal dan logis. Tapi bagi admin tidak legal dan logis karena legalitasnya belum resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan penghasilan tidak masuk akal. Aplikasi ini suatu saat akan scam setelah tidak ada lagi pemutaran uang member.